Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah masih memberi kita kekuatan lahir batin, kesehatan lahir batin dan taufiknya untuk melaksanakan ibadah salat subuh, berdiri, rukuk, sujud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melanjutkan duduk bersama kita untuk mendengar sebagian petuah dan nasihat dari sebagian ulama, bermajelis ilmu. Semoga Allah menjadikan seluruh amal ibadah kita ini diterima dan mendapatkan ridha darinya. Allahumma amin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Hari ini insyaallah taala kita lanjut bacaan ringkas kita dari prinsip hidup yang 6 atau 6 prinsip dalam kehidupan beragama kita. Pada kesempatan kali hari ini adalah yang ketiga, yaitu prinsip taat kepada ulil amr. Kata penulis rahimahullahu taala, inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyiya. Sesungguhnya bagian dari kesempurnaan persatuan umat Islam, sebagaimana prinsip yang kedua, kita diperintah supaya bersatu di atas agama Allah, bersatu di atas kebenaran. Untuk menggapai kesempurnaan persatuan itu adalah berkumpul bersatu dengan cara as-sam'a, mendengar, wa ta'ata, dan menaati, liman ta'ammara alaina, kepada orang yang memerintah kita, pemimpin kita, ulil amr kita. Walau kana 'abdan habasyiya, meskipun seandainya, ini seandainya, yang menjadi pemimpin kita ini dulunya seorang budak dari Habasyi. Andaikan pemimpin kita ini aslinya dulunya budak, orang hitam, orang yang tidak punya kedudukan apa-apa, tapi jika orang tersebut kemudian menjadi pemimpin kita yang sah tentu saja, maka kita diperintah supaya sami'na wa ata'na. Fabayyana Allahu hadza bayanan sya'i'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadra. Dalam masalah ini Allah telah menjelaskan dengan gamblang, dengan lengkap, dengan beragam bentuk penjelasan, baik penjelasan dari tinjauan syariat maupun penjelasan dari tinjauan hukum sunatullah. Summa sara hadzal aslu, namun prinsip mendengar dan taat patuh kepada pemimpin ini ternyata la yu'rafu 'inda aktsari man yadda'i al-ilma fa kaifa al-'amalu bih. Kata beliau, prinsip taat patuh kepada pemimpin ini ternyata tidak lagi diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku dirinya berilmu.
Orang yang diklaim selama ini oleh orang banyak atau oleh pengikutnya sebagai orang alim, orang berilmu, ternyata tidak memahami prinsip ini. Lantas bagaimana prinsip ini bisa diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari jika memang sudah tidak diketahui lagi? Ini prinsip yang sangat mulia, yaitu apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 59. Jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha, taatilah Allah, wa athi'ur rasula, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amr di antara kalian. Kalimat ini sangat jelas perintah kepada orang-orang yang beriman supaya taat kepada Allah. Taat kepada Allah bersifat mutlak, karena Allah maha benar, Allah maha baik. Tidak mungkin Allah berbuat zalim, tidak mungkin Allah berbuat keliru. Pasti benar, pasti baik, pasti indah, pasti sesuai. Maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya itu bersifat mutlak. Kemudian kalimat berikutnya, wa ati'u ar-rasula, dan taatilah ar-rasul. Ar-rasul itu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketaatan kepada beliau ini juga bersifat mutlak. Mengapa? Karena semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, pikiran, perasaan, bukan. Tapi semua syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Berarti ini kebenaran mutlak, absolut. Jadi tidak ada alasan untuk menolaknya dengan logika, dengan perasaan, atau dengan unsur atau sebab yang lainnya. Apalagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi fi'il amarnya, ati'u, ati'ullah, kemudian diulang lagi ati'u. Ini juga menegaskan akan keharusan menaati Allah dan Rasulnya secara mutlak. Kemudian pada bab yang kita bahas, prinsip yang ketiga, yaitu inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ah liman ta'amaru alaina, yaitu mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kita, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ulama menjelaskan setelah menyebutkan ada perbedaan, ulil amr itu siapa? Apakah umara, apakah ulama, atau kedua-duanya? Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau Al-Quranul Azim, setelah menyebutkan pendapat-pendapat itu, beliau memberi simpulan. Simpulannya bahwa ulil amr yang betul, yang dimaksud dengan ulil amr adalah al-ulama wal umara. Al-umara wal ulama. Jadi pemimpin negara dan pemimpin agama. Karena dua pemimpin ini mestinya menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Berkaitan dengan masalah agama, ulama lah yang paling berkompeten menyampaikan fatwa, menyampaikan ilmu dan bimbingan kepada umat, termasuk kepada pemimpin. Sedangkan pemimpin negara ini yang menerapkan ilmu, yang mempraktikkan ilmu ini berkaitan dengan kekuasaannya. Oleh karenanya kita diperintah supaya taat kepada ulil amr. Dan ini secara sunnatullah tadi, qadran kauniyah, begitulah. Bahwa ketika ada banyak orang, banyak kelompok kemudian berkumpul, itu logikanya mesti ada satu orang yang memimpin,
yang mengarahkan, yang mengatur supaya tidak sendiri-sendiri. Apa gunanya berkumpul kalau kemudian tidak satu kata, tidak satu komando? Kan begitu. Makanya umat Islam yang beragam, umat Islam yang banyak, butuh seorang pemimpin yang ditaati, yang membimbing mereka, yang mengarahkan mereka. Dan ini bagian dari kesempurnaan persatuan umat Islam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini secara gamblang, baik tadi diantaranya di dalam Al-Quranul Karim An-Nisa ayat 59, maka juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian supaya mendengar, supaya taat kepada pemimpin, maksudnya meskipun kalian dipimpin oleh seorang hamba. Artinya awalnya dia seorang hamba lalu menjadi pemimpin, maka kalian wajib menaati dan mematuhinya. Fa innahu man ya'ish minkum, sungguh orang yang akan hidup sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, akan menjumpai perbedaan dan perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin. Oleh karenanya hendaknya kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Dengarlah dan taatilah meskipun kalian dipimpin oleh seorang hamba. Banyak sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memerintah, membimbing umat Islam taat kepada ulil amr. Namun ingat jamaah, siapakah ulil amr yang wajib kita taati? Tadi di antara kalimat itu ada kata minkum, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amr. Di situ ada ati'ullah dengan ati'u fi'il amr, wa ati'ur rasul dengan fi'il amr, tapi wa ulil amri tidak pakai ati'u. Maka ketaatan kepada ulil amr itu ada syarat. Kalau taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasulullah mutlak, taat kepada ulil amr nanti dulu nanti dulu harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama minkum, berarti harus muslim. Syarat pertama muslim. Pemimpin yang wajib ditaati adalah pemimpin yang muslim. Kalau dia bukan muslim, maka tidak wajib. Jadi pemimpin umat Islam itu harus muslim. Minkum. Yang kedua, tidak disebutkan ati'u, berarti tidak mutlak. Apa kaidnya? Apa batasannya? Innamat ta'atu fil ma'ruf, dalam hadis. Ketaatan kepada pemimpin itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam lafaz yang lain, hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk jika itu perbuatan durhaka kepada Allah al-Khaliq. Jadi syaratnya muslim. Syarat kedua, perintahnya, aturannya, undang-undangnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, bukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perbuatan maksiat, kesalahan, pelanggaran kepada syariat, maka tidak boleh ditaati aturannya. Lantas bagaimana kalau pemimpin ini muslim tetapi juga ada yang baik, ada yang buruk? Yang baik ditaati, yang buruk jangan ditaati. Ya, demikian. Sehingga kita tetap ketaatan kepada pemimpin itu mesti kembali kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang taat kepada Rasul itu pasti taat
kepada Allah. Wa man yuti'ir rasula man ata'ar rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, pasti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti kebenaran yang bersifat mutlak atau absolut. Namun jamaah, prinsip ini banyak tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin, atau banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya, sehingga mereka mengira jika waton beda gitu ya, asal beda dengan pemimpin, itu dianggap sebuah kebaikan. Kita lihat dahulu ya, kita lihat dahulu, jika itu pemimpin yang baik, perintahnya baik, maka kita wajib menaatinya, meskipun barangkali ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baik ini yang tidak kita taati. Lalu status sebagai pemimpin ini pula tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diutak-atik, meskipun pemimpin ini bisa jadi bercampur baur, ada yang baik, ada yang buruk kebijakan atau perilakunya. Yang baik kita ikuti, yang buruk jangan diikuti. Dan salah satu kebaikan Islam ini mengajari umat supaya tidak memberontak kepada pemimpin yang sah. Selama tadi seorang muslim, otomatis muslim itu memiliki tanda, diantaranya tidak melakukan kekufuran yang nyata, dan dia menegakkan salat 5 waktu, paling tidak itu. Maka kita wajib menaatinya, meskipun barangkali pemimpin itu melakukan kekeliruan, kesalahan, atau bahkan kezaliman dan perbuatan-perbuatan yang lain. Namun ingat, ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak boleh dalam perkara yang merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Ada ucapan Al-Imam Al-Barbahari berkaitan dengan masalah bagaimana kita menyikapi pemimpin. Di antaranya, "Idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah." Jika engkau melihat ada umat, ada seseorang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, ketahuilah dia adalah orang yang memegang agama ini dengan baik insyaallah. Artinya apa? Namanya orang tidak ada yang sempurna. Bisa jadi pemimpin itu banyak zalimnya, tapi selama statusnya masih sah sebagai pemimpin, sah menjadi seorang muslim, maka kita tidak boleh memberontaknya, tidak boleh mengambil kekuasaannya. Bahkan kita dianjurkan supaya mendoakan kebaikan itu kepada pemimpin kita. Kalau pemimpin kita menjadi baik jamaah, bukankah nanti produk-produk hukum, undang-undang, peraturannya pun juga akan baik dan berpihak kepada umat? Oleh karenanya, bagian dari memberi nasihat kepada pemimpin adalah mendoakan kebaikan buat pemimpin kita. Bukankah agama ini adalah nasihat? Ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Kata Nabi SAW. Lalu ditanya, liman? Untuk siapa wahai baginda Rasul? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin umat Islam, dan umat Islam semuanya. Salah satu bentuk nasihat ini kepada para pemimpin, dan salah satu bentuk nasihat untuk pemimpin, mendoakan pemimpin kita supaya menjadi baik. Itu tanda orang Islam yang baik. Sebaliknya, wa idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan, sebaliknya jika engkau melihat ada orang ini suka mendoakan jelek buat pemimpinnya, mencaci, memaki, merendahkan,
Fa'alam annahu sahibu hawa, ketahuilah sesungguhnya dia orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran kita supaya bersabar jamaah. Karena yakinlah, siapa yang menanam pasti akan menuai atau memanen. Sapa sing nandur bakal ngunduh. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kezaliman mungkin yang disampaikan oleh pemimpin kita balas dengan kezaliman, jangan. Balaslah dengan kebaikan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Orang pemimpin yang dia baik sama umatnya akan dibaiki sama Allah. Tapi kalau pemimpin itu jahat sama umatnya, Allah pun akan balas. Makanya doakan pemimpin kita, siapapun pemimpin kita, selama tadi ya ada syaratnya, maka doakan kebaikan. Termasuk mulai pemimpin dalam skup yang kecil. Buah keluarga, institusi keluarga kan ada pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ini kan barangkali juga tidak saleh semuanya. Ada yang fasik, ada yang ini, ada yang itu, ada yang suka membambung, ada yang suka mancing, ada yang suka pergi nggak ngurusi keluarganya. Istrinya jangan mendoakan jelek pada suaminya, doain baik. Anaknya jangan diajari mendoakan jelek kepada ayahnya, jangan. Tapi doakan, doakan supaya ayah menjadi baik. Istrinya berdoa kepada Allah supaya menjadi baik. Mungkin lebih tinggi lagi ke Pak RT, Pak RW, Pak Duko, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden kalau di negara kita. Atau di tempat lain mungkin Perdana Menteri, atau Raja atau apa. Ya, itu hendaknya didoakan supaya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh berat Pak, sudah nggak sabar lagi. Nah hidup kalau nggak ada sabar mau gimana lagi? Hidup ini disuruh bersabar jemaah. Ada satu problem mungkin selesai, muncul problem lain pasti. Karena hidup ini adalah wala nabluwanakum, sungguh kami akan menguji kalian. Hatta na'lama minkum al-mujahidin was-sabirin, sampai kami mengetahui siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh menegakkan agama ini dan sabar. Karena Allah pasti akan menguji kita jamaah. Termasuk di antaranya ujian, mungkin ada penyakit, ada kemiskinan, ada musuh, termasuk ujian itu pemimpin yang zalim. Itu ujian. Ketika seseorang bersabar, ingat dalam sebuah hadis, ini kunci sukses adalah kesabaran. Dalam segala hal, tanya itu orang sukses, pasti dia sabar, pasti. Dalam ekonomi, dalam karir, dalam hal apapun, mempertahankan rumah tangga, pasti kesabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman nasru ma'as sabr. Ini kalimat dan ini wahyu, karena hadis itu juga wahyu. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan diberikan kepada umat ini ma'as sabr, jika umat ini mau bersabar. Bersabar bukan berarti diam, tapi berusaha dengan cara yang benar, berusaha dengan bimbingan ilmu. Maka kita diperintah supaya as-sam'a, inna min tamamil ijtimai as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyiyya. Salah satu bentuk prinsip yang harus dijaga adalah sabar, menjaga persatuan, kesatuan umat di bawah kendali seorang pemimpin. Meskipun pemimpin itu barangkali kurang begini, kurang begitu, tapi yakinlah dengan kesabaran ini pasti Allah akan memberikan yang lebih baik atau terbaik. Demikian jamaah berkaitan dengan prinsip yang ketiga, yaitu sami'na wa ata'na kepada pemimpin dengan syarat muslim dan aturan serta perintahnya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa ahli syukur dan ahli sabar dalam menjalani kehidupan ini dengan segala bentuk ujian dan problem yang kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para pemimpin kita ini pemimpin yang saleh, yang beriman, yang menegakkan keadilan. Semoga Allah menjadikan umat Islam umat pula yang saleh, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menjadikan negeri kita juga negeri-negeri kaum muslimin dimanapun berada menjadi negeri yang bertauhid, negeri yang aman, negeri yang penduduknya betul-betul beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga masa depan umat Islam masa depan yang jaya, yang mulia, lagi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau transfer pahala terus-menerus? Ada peluang pahala jeriah hanya dengan berdonasi pembelian handphone yang akan difungsikan admin ICBM untuk menginfokan poster kajian ke para jamaah, upload konten-konten dakwah ke media sosial, dokumentasi kegiatan-kegiatan di ICBM, pembuatan konten-konten video dakwah. Dengan datangnya para jamaah ke kajian melalui perantara info handphone, insya Allah Anda akan mendapatkan pahala menuntut ilmu dari jamaah yang datang. Jadikan kesempatan beramal yang masih kita miliki sebagai bekal perjalanan panjang nanti. Mau transfer pahala terus-menerus?